Shalom saudara, saya sangat percaya Anda dan saya sejak semula didesain Tuhan untuk sebuah perkara-perkara ilahi dalam hidup ini. Untuk itu jangan pernah menyerah, karena kasih Tuhan tidak pernah berkurang, justru makin hari makin bertambah-tambah kasih dan anugerah Tuhan. Hari ini saya rindu membagikan apa yang Tuhan tanam kuat dalam hati saya, berbicara tentang kedewasaan rohani. Tahukah Anda bahwa perkara-perkara surgawi hanya Tuhan percayakan bagi mereka yang sudah dewasa dalam Tuhan? Seorang anak kecil, kalau kita perhatikan, ketika minta mobil kepada orang tuanya, maka orang tua yang baik tidak mungkin memberikan mobil kepada anak kecil, karena hal tersebut justru akan membahayakan anak itu. Tapi kalau anak ini sudah dewasa, sudah mandiri, maka jangankan mobil, saya percaya rumah, perusahaan, warisan yang lain akan orang tuanya berikan kepada anak ini. Demikian pula Tuhan atas kita. Nah, mari kita baca dalam kitab Keluaran pasal 6 ayat 9 dan 10. Dikatakan di sana, kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun raja Mesir bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya." Alkitab mencatat dengan jelas bahwa Tuhan menyuruh Musa menyampaikan pesan kepada Raja Firaun untuk membebaskan umat Tuhan dari perbudakan. Dan Alkitab mencatat Tuhan tidak main-main. 10 tulah Tuhan pukulkan atas bangsa Mesir karena Firaun mengeraskan hatinya. Alkitab mencatat umat Tuhan dipegang dan ditolong, dituntun Tuhan, sehingga umat itu keluar dari tanah perbudakan. Saudara, kurang lebih sekitar 2 juta umat yang keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Ini jumlah yang sangat banyak. Tapi tahukah saudara, dari 2 juta lebih umat ini, hampir 100% semuanya gugur di padang gurun. Mengapa mereka gugur di padang gurun? Ternyata dari 2 juta lebih umat ini, rata-rata mereka belum dewasa di dalam Tuhan. Dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, secara geografis harusnya menempuh perjalanan hanya 40 hari. Tapi Alkitab mencatat Tuhan dengan sengaja memutar-mutar bangsa ini yang harusnya 40 hari jadi 40 tahun menempuh perjalanan. Karena apa? Umat ini belum dewasa. Nah, kalau kita ikut Tuhan, kita belum dewasa. Sama dengan umat ini, mereka suka bersungut-sungut, tidak ada ucapan syukur, mereka protes. Alkitab bilang mereka diputar-putar Tuhan. Nah, kalau kita jadi Kristen, kerja kita cuma sungut, protes, marah, maka jangan terkejut. Tuhan juga memutar-mutar hidup kita. Nah, Alkitab juga mencatat siang hari tiang awan, malam hari tiang api. Roti mana turun selama 40 tahun ketika mereka lapar. Bahkan hal yang paling menakjubkan yang pernah saya dengar, Musa itu membelah laut. Itu perkara mujizat yang besar, saudara. Tapi dalam hal itu pun bangsa ini tetap bersungut-sungut. Nah, saya berpikir dan saya menyadari bahwa ternyata mujizat itu tidak jaminan orang itu dewasa dalam Tuhan. Murid-murid
3,5 tahun sama-sama dengan Yesus. Alkitab bilang Simon Petrus berjalan di atas air. Bukankah itu mujizat yang luar biasa? Murid-murid di depan Yesus, mereka melihat Yesus membangkitkan orang mati. Lazarus bangkit dari kematian. Dan mereka menyaksikan itu. Bukankah itu mujizat yang luar biasa, saudara? Tapi Alkitab mencatat waktu Yesus disalibkan, maka murid-muridlah terlebih dahulu mereka lari meninggalkan Tuhan. Kalau murid-murid saja yang disebut rasul, mereka meninggalkan Tuhan, apalagi kita. Ukuran kedewasaan bukanlah pada mujizat. Ukuran kedewasaan bukanlah berkat. Itu cuma bonus dari Tuhan. Itu sesuatu yang pasti diberikan kalau kita dewasa dalam Tuhan. Nah, bangsa ini dari 2 juta umat, Alkitab mencatat semuanya gugur di padang gurun kecuali Yosua dan Kaleb. Siapakah Yosua dan Kaleb? Mereka bukan orang tua, mereka masih anak muda. Ukuran kedewasaan itu bukan umur seseorang. Menjadi tua itu pasti, tapi menjadi dewasa itu pilihan. Tidak menjadi jaminan orang tua itu dewasa. Tidak juga jaminan orang muda itu kekanak-kanakan. Karena itu sebuah pilihan. Untuk itu pilihlah, saudara. Sekalipun engkau muda, kata Alkitab, tapi jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Jadi teladan dalam hal apapun. Nah, bangsa ini ketika mereka tidak dewasa di dalam Tuhan, Alkitab mencatat dari 2 juta umat, mereka yang masih kekanak-kanakan, suka bersungut-sungut, suka mengeluh, marah, gampang kecewa, gampang meninggalkan Tuhan. Dari 2 juta umat, hanya Yosua dan Kaleb yang masuk tanah Kanaan. Dan saya belajar, ternyata Tuhan itu punya sekolah. Tuhan itu punya sekolah. Tujuan Tuhan sebenarnya membebaskan umat ini bukan tanah Kanaan. Bukan tanah Kanaan. Tapi tujuan Tuhan adalah padang gurun. Terlalu mudah bagi Tuhan untuk mengubah padang gurun jadi kebun anggur yang melimpah buahnya. Tapi ujian Tuhan, sekolah Tuhan, itu ada di padang gurun. Saudara, ketika orang di padang gurun, ketika orang mengalami masalah, ketika orang mengalami tekanan, disitulah kita melihat kekristenan seseorang. Semua orang kelihatan rohani ketika di gereja. Semua orang kelihatan rohani ketika pelayanan. Tapi coba perhatikan ketika diperhadapkan dengan masalah. Apakah mereka dewasa apa tidak dalam Tuhan? Nah, bangsa ini ketika mereka diperhadapkan dengan padang gurun, Alkitab mencatat semuanya, hampir semuanya masih kekanak-kanakan. Dan saya berdoa untuk setiap kita, mari setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, harusnya grafik kekristenan kita itu makin naik. Nah, mari kita juga belajar dari seorang Musa. Musa ini merupakan nabi yang paling lembut hatinya. Paling lembut. Saudara bayangkan jadi pemimpin 40 tahun. Itu bukanlah waktu yang cepat. 40 tahun Musa mimpin bangsa ini untuk masuk tanah Kanaan. Tapi Musa pun tidak masuk ke tanah Kanaan. Apa yang menyebabkan Musa tidak masuk ke tanah Kanaan? Karena Musa lebih mendengarkan sungut-sungut bangsa Israel daripada apa kata Tuhan.
Tuhan bilang, Mus, perintahkan batu, maka batu itu akan mengeluarkan air. Tapi ketika telinganya Musa terlalu tipis, dia dengar sungut-sungut bangsa itu. Saudara, apa yang tahu terjadi? Musa marah. Dia tidak perintahkan batu itu, malah dia pukul. Dan Alkitab mencatat, Tuhan bilang kepada Musa, Musa, lihat tanah Kanaan. Lalu Musa melihat tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madunya. Tapi Tuhan bilang, kamu tidak bisa masuk ke tanah Kanaan itu. Saudara, apapun yang saudara alamin, apapun tekanan yang kau alamin, jangan cepat marah saudara. Supaya janji Tuhan, supaya rencana Tuhan tidak batal atas saudara dan saya. Dan mari kita belajar dari bangsa Israel. Saudara, kalau kita dewasa, batu pun Tuhan tahu apa artinya saudara. Untuk itu saya berdoa untuk saudara dan saya, biar kita makin dewasa dalam